Dan oke, untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya, saya contohkan dulu seperti ini ya. Laptopnya kita hidupkan dulu dan errornya itu seperti apa ya, agar nanti tidak salah paham ya. Jadi ketika dihidupkan, dia langsung crash dan langsung masuk blue screen ya, seperti ini. Dan untuk kode blue screen-nya itu critical process did ya. Nah, untuk kasus ini teman-teman, ini sangat susah sekali dan harus install ulang teman-teman. Namun sebelum install ulang kan biasanya ada datanya ya, mungkin ada data penting, data skripsi atau data kerja gitu kan. Nah, makanya saya akan kasih solusi cara menyelamatkan datanya atau mengambil datanya. Yang pertama, syarat-syarat yaitu teman-teman harus mempunyai flash disk bootable Windows ya. Kalau laptop yang errornya itu Windows 10, berarti teman-teman bikin bootable-nya Windows 10 ya. Kalau laptop yang errornya Windows 11, teman-teman bikin bootable-nya Windows 11. Adapun cara membuat bootable-nya, teman-teman harus menggunakan laptop lain yang masih sehat atau komputer, atau teman-teman pergi ke warnet ya untuk mendownload, membuat bootable-nya, atau pinjam ke teman dulu lah ya sebentar mah gitu. Dan saya juga mencontohkannya pakai laptop lain ya yang masih normal. Lanjut kita ke cara download bootable Windows-nya ya. Oke, lanjut download. Di sini teman-teman ketik aja download Windows 10 ISO from Microsoft Sheet ya, yang ini. Nah, dan teman-teman silakan download toolnya ya, software toolnya. Software tool ini yaitu untuk mendownload Windows sekalian memburning file ke flash disk atau ke DVD-nya. Jadi teman-teman bisa memburningnya langsung lewat USB flash disk atau DVD ya. Saya di sini akan mencontohkan memburning lewat di DVD. Oke, buka saja software yang sudah di-download dan Chrome-nya silahkan di-close aja ya. Nah, di tampilan ini silakan teman-teman pilih accept. Nah, dan di sini teman-teman pilih yang kedua ya, membuat instalasi media USB atau DVD ya. Membuat instalasi, jangan yang atas ya. Silakan next saja. Nah, di sini checklist ini hilangkan dulu. Untuk bahasa teman-teman bisa tentukan sendiri ya, mau bahasa Indonesia atau Malaysia atau Jepang gitu, bisa tentukan sendiri. Kalau saya bahasanya default aja ya, sistemnya saya akan memakai 64 bit karena zaman sekarang banyak yang memakai 64 bit. Nah, ini penting ya, kalau yang ISO file untuk DVD, USB untuk flash disk. Karena saya memakai flash disk ya, saya pilih flash disk. Jadi teman-teman kalau pakai DVD pilih yang ISO ini ya, pilih yang ISO. Saya akan mencontohkan download dan memburningnya memakai USB. Dan jangan lupa colokan dulu ya, itunya apa, flash disknya. Nah, ini flash disk saya sudah dicolokkan. Jangan sampai lupa sebelum kita mengklik next. Nah, ini ketika sudah dicolokkan, silahkan teman-teman pilih next ya. Dan ini sudah dipastikan USB flash drive. Nah, di sini silahkan teman-teman next saja. Nah, proses download sedang berlangsung ya, dan ketika sudah nanti Windows-nya terdownload, maka akan otomatis memburning file ke USB atau CD kaset. Jadi di proses ini teman-teman silahkan tunggu saja, internetnya jangan sampai terputus atau kehabisan baterai ya laptopnya. Nah, dan untuk videonya kita percepat saja teman-teman ya, proses download dan burningnya.
Progres pertama lama, progres kedua lama. Tentu saja sampai ada keterangan seperti ini, your USB flash drive is ready, jadi sudah bisa digunakan ya. Kalau sudah ada keterangan seperti ini, teman-teman boleh tinggal diklik finish saja. Nanti ketika sudah diklik finish ya, langsung kita coba USB flash disk yang tadi kita buatnya. Jadi ketika selesai, si flash disknya boleh dicabut ya, boleh dicabut dari laptop yang sehat, terus kita colokkan ke laptop yang bermasalah. Oke lah, anggap teman-teman sudah punya atau sudah download bootable-nya ya. Kita masukkan dulu flash disknya, dan ini flash disknya bermerek Toshiba. Silahkan masuk BIOS dan setting BIOS-nya ya, agar nanti bootingnya ke flash disk bootable yang sudah kita buat. Dan untuk masing-masing laptop berbeda-beda ya teman-teman ya, tombol masuk BIOS-nya ataupun tombol boot menunya ya, beda merek, beda juga tombolnya, maka saya akan tuliskan seperti ini. Jadi tombol boot menu laptop Asus itu menggunakan ESC atau Escape, Acer menggunakan F12 atau F2, Lenovo F12, HP menggunakan F9 ya, PC atau komputer menggunakan F12, dan laptop merek lain-lain atau brand lain-lain itu menggunakan F12 ya. Oke, cara prakteknya seperti ini, kita hidupkan dan langsung tekan-tekan tombol boot menu. Dan berhubung ini laptopnya Asus, saya tekan ESC ya, nanti akan muncul boot menu seperti ini. Di sini akan terbaca flash disk yang kita colokkan. Berhubung flash disk saya namanya Toshiba ya, kita pilih UEFI Toshiba ya. Langsung enter saja. Dia akan restart seperti ini teman-teman, dan langsung masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, di sini langsung saja klik next teman-teman. Dan di sini ada pilihan install now ataupun repair your computer ya. Berhubung kita akan menyelamatkan datanya, kita pilih yang repair dulu ya sebelum kita install ulang. Dan nanti akan muncul seperti ini, langsung saja teman-teman pilih troubleshoot dan silakan pilih command from. Nanti akan muncul layar hitam seperti ini ya. Saya perdekat dulu ya. Di sini kita tulis notepad teman-teman ya. Kita pilih notepad untuk membuka notepad, langsung saja enter ya. Dan notepadnya akan terbuka seperti ini. Di sini teman-teman bebas ya ketik apa aja. Terus kita save as. Nah, nanti ketika di save as, sistem kira kita akan menyimpan file ya, tetapi kita hanya memanfaatkan tampilannya saja untuk kita membaca penyimpanan teman-temannya. Di sini di disk ini sudah terbaca local disk punya kita ya, local disk C, D, E, dan F. Di sini teman-teman wajib ingat ya, local disk C yang kita gunakan di sini teman-teman ingatkan bahwa size-nya itu 118 kalau di sini ya. Kalau punya teman-teman mungkin beda, silahkan diingat agar kita tidak salah install ketika mau install Windows. Disinilah kita bisa membackup file penting yang kita punya teman-teman. File data yang akan kita selamatkan yaitu file yang ada di data C ya, karena nanti kita akan install ulangnya di local disk C. Di sini teman-teman bisa menyelamatkan data atau memindahkan data C-nya ke local disk D atau E atau F ya. Yang lebih amannya teman-teman pindahkan ke penyimpanan harddisk eksternal ya. Dan lanjut ke cara menyalin datanya. Yang pertama silahkan buka local disk C-nya. Lalu di sini kita buka folder user. Nah, folder user ini kita buka dan kita pilih nama penggunanya ya, sesuaikan dengan nama pengguna masing-masing. Disinilah data yang bisa kita selamatkan atau bisa kita pindahkan. Nah, contoh misalkan folder ini picture ukurannya 4 MB dan ada video ya ukurannya 150 MB, dan untuk dokumen ini 2 GB ya. Kita contohkan dokumen saja, klik kanan lalu pilih copy, selanjutnya kita klik disk PC. Di sini kita bebas mau pindahkan ke mana. Contoh kita pindahkan ke local disk ini ya, langsung saja klik kanan lalu pilih paste. Nah, di sini akan ada kursornya berubah kayak gini tuh, lagi proses loading proses pemindahan data.
Ya, kalau misalkan kursornya seperti ini. Tetapi kalau misalkan kursornya berubah menjadi kursor seperti ini, berarti proses penyalinan atau pemindahan datanya sudah selesai ya. Nah, di sini belum ada dan belum kelihatan. Kita perlu mengklik kanan lalu pilih refresh ya. Nanti akan terlihat file yang sudah kita salin atau kita pindahkan. Selanjutnya sama ya, sama. Jadi misalkan masih ada data penting, silakan pindahkan dengan cara yang sama teman-teman. Kayak gitu ya. Cuma kekurangan kita menyelamatkan data lewat ini itu kita satu-satu teman-teman. Jadi satu folder, klik kanan copy ya, lalu kita paste lagi di sini. Jadi satu folder tidak bisa diblok semuanya. Kayak gitu. Nah, dan untuk info saja di tampilan ini itu file atau dokumen itu tidak terbaca teman-teman. Di sini dia hanya bisa membaca folder saja ya, tetapi tidak bisa membaca file. Kayak gitu teman-teman. Jadi bukan hilang ya, filenya itu bukan hilang. Kita fokus ke ke size saja. Kalau misalkan size-nya ada berarti filenya juga ada, kayak gitu ya. Oke lah teman-teman, anggaplah proses penyalinan data atau pemindahan datanya selesai. Kita close ya tampilan CMD dan notepadnya kita exit teman-teman ya. Dan selanjutnya kita pilih turn off ya, karena kita sudah membackup datanya. Adapun cara install ulangnya, silakan teman-teman cek di deskripsi video ya. Di situ ada cara install ulangnya. Karena kan teman-teman sudah punya bootable-nya ya, jadi tinggal install ulang saja kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin video cara backup file datanya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.